Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Adik-adik, gambar tersebut adalah salah satu contoh dari fungsi air. Kalian tahu tidak apa fungsi lain dari air? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah mari kita perhatikan kedua gambar berikut ini. Dapatkah kalian menjelaskan fakta apa yang ditunjukkan pada kedua gambar tersebut? Gambar yang pertama menunjukkan lingkungan persawahan yang subur. Sedangkan gambar kedua menunjukkan anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Jadi, kedua-duanya menunjukkan lingkungan yang sangat terjaga. Lalu, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Dan mengapa? Iya benar. Lingkungan sangat berguna bagi manusia. Karena lingkungan dapat menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Apa keuntungannya? Ya, keuntungannya adalah semua kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi. Kalau begitu, bisakah kalian menjelaskan bagaimana akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Iya, tentu saja lingkungan akan menjadi rusak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan dapat menimbulkan bencana. Dan tentu saja ini akan sangat merugikan. Anak-anak, ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Mari kita baca bacaan teks non-fiksi berikut ini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat
membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Setelah membaca bacaan tadi, maka kita jadi tahu peristiwa yang terdapat dalam bacaan tersebut. Untuk menjelaskan peristiwa apa yang terdapat dalam bacaan tadi, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Kita mulai dari menjawab pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah warga di suatu desa harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Lalu, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi dan di daerah itu air tanah sulit didapat. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Amati dengan cermat gambar-gambar berikut ini ya. Dengan mengamati gambar-gambar tadi, maka kalian jadi tahu fungsi air, baik itu bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mari kita tuliskan fungsi air tadi ke dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Kita tahu, untuk dapat tumbuh dengan subur, maka tumbuhan memerlukan makanan. Untuk mendapatkan makanan, maka tumbuhan akan berfotosintesis. Nah, untuk dapat berfotosintesis ini, tumbuhan membutuhkan air. Berikutnya, fungsi air bagi hewan. Apa saja? Iya, air dibutuhkan hewan untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air. Seperti pada gambar tadi, hewan juga membutuhkan minum dan perlu untuk membersihkan diri agar terjaga kesehatannya. Dan untuk hewan-hewan yang hidup di dalam air, tentu saja sangat membutuhkan air. Sedangkan fungsi air bagi manusia banyak sekali. Di antaranya adalah untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan tubuh, untuk mencuci bahan makanan, pakaian, dan sebagainya. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian adalah sebutkan 10 kegiatan dalam keluargamu yang membutuhkan air. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.